Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran tematik kelas 5, tema 4, subtema 1, pembelajaran 2 tentang daur hidup. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Hidayatul Amalia dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trunojoyo Madura. Dalam pembelajaran ini, yang pertama akan menjelaskan tentang daur hidup hewan, yang kedua yaitu menjelaskan tentang daur hidup kupu-kupu, dan yang ketiga adalah daur hidup belalang. Daur hidup hewan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk perkembangan baik. Perubahan ekosistem dapat memengaruhi perkembangbiakan setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap pertumbuhan dikembangkan disebut mengalami metamorfosis. Hewan apa saja yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapan perkembangannya. Contohnya yaitu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Daur hidup kupu-kupu. Daur hidup belalang. Daur hidup belalang dimulai dengan tahapan telur. Pada pertengahan musim panas, belalang betina meletakkan telur yang telah dibuahi, baik di bawah pasir sekitar kedalaman 3-5 cm atau di antara tandu daun. Biasanya satu betina belalang akan meletakkan sekitar 10-300 butir telur yang berbentuk mirip dengan nasi. Telur belalang ini akan tetap aktif selama beberapa bulan sebelum menetas. Umumnya setelah hampir 10 bulan, biasanya di awal musim semi atau musim panas, telur belalang tersebut akan menetas dan menjadi nimfa. Segera setelah menetas, nimfa muda akan mulai memakan dedaunan tanaman muda yang teksturnya masih lembut. Dilihat dari bentuknya, nimfa adalah versi miniatur dari belalang dewasa. Yang membedakan di sini adalah ukuran mereka yang jauh lebih kecil dan ringan, serta tidak memiliki sayap dan alat reproduksi. Nimfa menjalani beberapa kali proses ganti kulit yang umumnya bisa berlangsung hingga 5-6 kali. Proses ganti kulit ini akan mengubah bentuk dan tekstur tubuh belalang. Daur hidup belalang pada tahapan nimfa ini dapat berlangsung selama jangka waktu 5-10 hari, tergantung pada spesies dan kondisi cuaca, khususnya suhu dan kelembapan. Tingkat kelangsungan hidup nimfa 50%. Berdasarkan pada beberapa penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa tingkat kelangsungan hidup nimfa untuk bertahan menjadi belalang dewasa hanyalah 50%. Banyak di antara nimfa yang dimangsa oleh predator alaminya, yakni kadal, tikus, dan beberapa jenis burung. Karenanya,
Dengan cara ini, belalang memainkan peran utama dari sebuah ekosistem, yakni dengan menyediakan makanan untuk banyak predator dalam rantai makanan. Daur hidup belalang yang paling akhir adalah menjadi dewasa dan siap untuk bereproduksi. Setelah 25-30 hari setelah menetas, belalang akan mengembangkan sayap sepenuhnya dan nimfa muda telah bermetamorfosis menjadi belalang dewasa. Dengan demikian, proses daur hidup belalang dari peletakan telur hingga menjadi dewasa memakan waktu sekitar 11-12 bulan. Simulasi metamorfosis kupu-kupu. Yang selanjutnya yaitu simulasi metamorfosis belalang. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.